Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini kami membahas yaitu mengenai antarmuka berbasis menu. Di sini terdiri dari beberapa anggota, yaitu pertama Dea Perdasabela, saya sendiri Putri Nilawati, yang ketiga Silvi Septianingsih, yang keempat Cindy Johari Hafnes, yang terakhir ada Syarifah Rizky. Langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu yang akan dijelaskan oleh Dea Perdasabela. Kepada Dea, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dea Perdasabela. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan materi tentang kelompok kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi menu berbasis tugas. Menurut Norman dan Chin, pada tahun 1989 menyebutkan bahwa jumlah pilihan pada program aplikasi terkadang cukup banyak. Semakin banyaknya jumlah menu yang ada, maka tingkat kompleksitasnya pun semakin tinggi. Aplikasi yang sederhana terdiri atas sebuah menu tunggal. Menu tunggal pun mempunyai variasi yang cukup banyak. Kelompok kedua adalah sistem menu yang menggunakan urutan linear untuk menampilkan pilihan yang tersedia. Struktur pohon merupakan struktur menu yang paling banyak dijumpai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kombinasi banyak menu. Yang pertama, menu linear dan menu serempak. Sejumlah menu yang saling terkait satu sama lain dapat digunakan untuk menuntun pengguna menggunakan sejumlah pilihan. Pengguna melihat hal ini sebagai sejumlah menu yang dapat berurutan secara linear. Contohnya, pemesanan tiket yang dapat dilakukan secara online. Pada saat pertama kali seseorang memesan tiket, ia terlebih dahulu harus memilih apakah tiketnya sekali jalan atau pergi pulang. Dilanjutkan dengan memilih tanggal penerbangannya dan banyak tiket yang akan dibeli, termasuk menentukan apakah ada bayi atau anak-anak yang disertakan dalam keberangkatan. Selain itu, calon pembeli tiket akan dimintai untuk mengisi identitas dan beberapa informasi secara relevan dengan calon penumpang, cara pembayarannya, sampai dengan percetakan tiket elektroniknya nanti. Pada menu serempak, pengguna akan dihadapkan pada antarmuka yang memuat berbagai pilihan dan pengguna dapat memilih sembarang menu yang ada secara bebas seperti pada gambar. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah Rizky. Kepada Syarifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rizky. Jadi baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kombinasi banyak menu. Yang kedua yaitu menu berstruktur pohon. Struktur pohon merupakan sejumlah pilihan dapat dengan mudah dikelompokkan menjadi sejumlah kategori terpisah dengan pembeda yang unik. Pengelompokan dan pengindeksan merupakan pekerjaan yang rumit, dan dalam berbagai situasi tidak ada satu penyelesaian tunggal yang dapat diterima oleh semua orang. Penelusuran menu dapat dikerjakan dalam beberapa detik jika pengelompokan setiap tingkat dibuat secara alamiah dan mudah dimengerti oleh pengguna dan jika pengguna mengetahui targetnya.
Sebaliknya, jika pengelompokannya tidak jelas dan pengguna hanya mempunyai gambaran yang samar tentang apa yang akan dicari, mereka dapat tersesat di dalam pohon menu yang ada. Itu menurut Norman dan Chin tahun 1988. Keuntungan struktur pohon adalah mampu menampilkan informasi dalam jumlah besar kepada pengguna mula atau yang tidak aktif. Jadi ini contoh menu struktur pohon pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu peta situs. Pengguna akan semakin sulit untuk menentukan posisinya ketika ke dalam menu bertambah, sehingga mengalami apa yang disebut disorientasi atau tersesat di dunia maya. Menurut John Klein tahun 1986. Pada dasarnya, menurut John Klein, seorang pengguna disebut mengalami disorientasi atau tersesat apabila dia yang pertama tidak mengetahui posisinya atau di dalam situs web. Yang kedua, ya tidak mengetahui apakah ada titik tuju yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tidak mengetahui cara menuju titik tuju yang diinginkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, perancang menambahkan peta situs atau sitemap yang berisi semacam ringkasan isi situs web. Berikut ini contoh peta situs. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Oke, baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, dipersilahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Johari Afnes. Kepada Cindy, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Johari Afnes. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang keempat, jaring menu tak berputar dan berputar. Jaring menu berfungsi untuk memberikan keleluasaan kepada pengguna sehingga bergerak ke menu selanjutnya tanpa harus balik ke menu awal. Ketika pengguna bergerak dari pohon ke jaring tak berputar dan jaring menu berputar, kemungkinan untuk tersesat menjadi semakin besar. Kebingungan dan disorientasi sering dilaporkan oleh pengguna situs web yang mengalami kesulitan ketika melakukan navigasi pada jaringan berputar skala besar. Pada struktur pohon, terdapat sebuah menu yang berfungsi sebagai menu utama, sehingga penelusuran balik lebih mudah dilakukan. Dalam struktur jaring, untuk dapat melakukan penelusuran balik, tumpukan dari menu yang sudah harus dikunjungi harus dibuat. Pada suatu aplikasi, seringkali terjadi salah guna dalam menggunakan jenis menu pada suatu sistem dan tidak memberikan keleluasaan pada pengguna dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, kami membahas cara mengorganisasikan pilihan. Yang pertama, kita dapat pengelompokan berbasis tugas pada struktur pohon. Persoalan dalam pengelompokan pilihan timbul karena adanya kategori tumpang tindih. Penggunaan jargon yang sukar, istilah yang sangat umum, maupun kemungkinan adanya pilihan tambahan yang tidak jelas. Berdasarkan berbagai persoalan di atas, di bawah ini akan disajikan salah satu pemecahannya. Cara pemecahannya. Yang pertama, satukan pilihan-pilihan yang secara logis serupa. Contohnya, kelompokkan alamat. Tingkat 1, nama provinsi. Tingkat 2, nama kota. Yang kedua, kelompok berdasarkan nilai tertentu. Contohnya, kelompok umur. Misal dari umur 0 sampai 9 tahun, lalu 10 tahun sampai 19 tahun. Lalu untuk 20 tahun ke atas. Yang ketiga, pastikan bahwa pilihan-pilihan tersebut tidak saling tumpang tindih. Pilihan-pilihan dalam tingkat rendah harus secara ilmiah terhubung ke sebuah menu pada tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, penggunaan kalimat hiburan dan peristiwa lebih membingungkan. Hiburan dan peristiwa lebih membingungkan. Yang keempat, gunakan istilah yang sederhana dan pastikan bahwa antara satu pilihan dengan pilihan lain harus berbeda. Contohnya, penggunaan istilah pagi
dan malam diganti dengan istilah AM atau PM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi Septianingsih. Kepada Silvi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Silvi Septianingsih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai cara mengorganisasikan pilihan. Yang kedua, urutan penyajian pilihan. Setelah perancang menetapkan pilihan yang ada, perancang masih dihadapkan pada pemilihan urutan penyajian dari pilihan itu. Jika pilihan yang tersedia mempunyai urutan yang alamiah, misalnya nama hari dalam seminggu, bab dalam sebuah buku, atau ukuran kos, maka keputusannya mudah ditentukan. Urutan penyajian pilihan dapat menggunakan berbagai dasar, misalnya waktu atau urutan kronologis, urutan numerik atau secara urut naik atau urut turun, sifat fisik atau panjang, luas, volume, temperatur, berat, kecepatan, dan lain-lain. Dalam kebanyakan kasus, pilihan-pilihan yang ada tidak mempunyai urutan berdasarkan tugas, dan perancang harus menentukan urutannya berdasar berbagai kemungkinan urutan. Misalnya, pilihan paling penting diletakkan sebagai pilihan pertama. Pilihan paling sering digunakan diletakkan sebagai pilihan pertama. Kelompok dari sejumlah pilihan yang saling terkait atau dipisahkan dengan baris kosong atau pemisah lain antar kelompok. Urutan secara alfabetis. Yang ketiga, tata letak menu. Tata letak menu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, judul. Menu tunggal, judul yang deskriptif. Menu tri, nama pilihan harus sama dengan judul halaman yang dipanggil. Yang kedua, penamaan pilihan menu. Gunakan peristilahan yang dikenal dan konsisten. Pastikan item dapat dibedakan dari pilihan lain. Gunakan pemilihan kata yang konsisten dan singkat. Yang ketiga, tata letak dan desain grafis. Perhatikan kendala seperti lebar dan tinggi layar, kecepatan tampil, karakter set, dan listing. Buat pedoman atau panduan untuk komponen-komponen, judul, penetapan item, petunjuk, pesan, kesalahan, dan laporan status. Jadi, kesimpulan yang didapat dari antarmuka berbasis menu yaitu menu adalah kumpulan pilihan yang ditampilkan di layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah. Tujuan menu yaitu untuk menciptakan organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan pengguna. Jadi, saran yang didapat dari mengenai antarmuka berbasis menu yaitu untuk saat ini masih banyak sistem menu dalam sebuah perangkat lunak yang masih perlu diperbaiki. Dari mulai peletakannya yang mungkin dapat lebih memudahkan banyak pengguna dalam penggunaan sistem menu. Sampai di sinilah penjelasan diskusi kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.